Untuk membuat kue tart kita butuh seperempat gula halus, kemudian 2 butir telur, dimasukkan semua ya. Diaduk, ditambah margarin sebanyak 100 gram saja. Haluskan sampai menyatu. Juga ditambah dengan soda 1 sendok teh, garam secukupnya, semua adonan diaduk dengan pengaduk manual. Cukup dengan menekan-nekan sampai adonan halus. Kemudian adonan juga ditambah dengan santan sebanyak seperempat kilo, santan kental. Diaduk kembali sampai hasilnya rata dan tidak ada lagi yang mengerintil. Seiring dengan penambahan gula, ya, kalau tadi masih ada bahan lain yang dibutuhkan, sudah semua dimasukkan. Baru terakhir masukkan terigu. Terigu kita masukkan berlahan, sedikit demi sedikit. Kemudian tetap diaduk rata. Kita bisa melihat untuk adukan terigu yang dipakai itu dengan komposisi bahan tadi biasanya dipakai sampai 6 sampai 7 on ya, tidak sampai 1 kilo. 1 kilonya tidak habis ya. Kalau sudah halus ditambah lagi kurang lebih terigu nanti yang digunakan mencapai 7 on ya. Mengapa harus sedikit demi sedikit? Hal ini harus dilakukan agar tidak ada bagian yang terbungkah atau bergerintil. Ya, memang harus pekerjaannya tidak bisa buru-buru ya. Dan kita tidak perlu menggunakan blender karena jenis kue by tart ini tidak bisa juga menggunakan blender, nanti adonan mencair. Maka perlu cukup dengan menambah sedikit demi sedikit secara manual pengadukannya. Nah, ini sudah bisa kita lihat adonan udah bisa terbentuk, dan ini kembali sisa-sisa terigu yang belum nyatu diaduk rata.
Makanan tradisional ini memang butuh proses yang lama dan berlahan, ya, karena belum dikenal dengan teknologi yang lebih mudah seperti mixer misalnya. Karena bila adonan tidak sesuai dengan tradisi yang lama, maka hasilnya pun akan berbeda. Nah, setelah itu ini proses pencetakan, ya. Adonan yang tadi sudah bisa dibentuk, kita siapkan ukuran loyang kecil. Ini ukuran 10 kali 10, ya. Dengan mengalaskan terlebih dahulu cetakan dengan margarin agar tidak lengket pada saat proses masaknya nanti. Dipipihkan sesuai dengan bentuk segi 4. Bahan yang tadi sudah siap dibentuk dengan manual juga, ya, agar tidak ada lagi bentuk yang menonjol, ya. Jadi bentuknya harus rata gitu. Karena pada saat nanti, ini proses melapis dengan selai nanas. Untuk selai nanas ini cukup sesuai selera saja. Apakah kita mau tebalkan ataukah cukup dengan tipis, ya. Biasanya kalau untuk dijual itu sesuai dengan harga, tentu harga yang lebih mahal harus dengan selai yang tebal seperti itu. Nah, ini masih proses melapis bahan adonan dasar, dilapis dengan selai nanas. Nah, kemudian ini bagian dalam untuk pembentukan motif kuenya, dilakukan dengan membuat bulatan panjang, ya. Bulatan panjang, kemudian disusun secara horizontal, ya, sesuai dengan bentuknya. Ini kurang lebih ada bagian tengahnya dulu. Nah, kalau sudah disusun seperti ini, ada horizontal, ada vertikal, kemudian ditutup terakhir dengan bulatan panjang ini ke pinggirannya. Itu kuncinya, ya. Dikunci bahasa orang yang buat kue seperti itu, agar tidak lepas rangkaian-rangkaian yang tadi ditaruh di atas selai nanas. Proses akhir ini sudah selesai, tinggal lagi membuat motif, ya. Ini menggunakan jepitan yang dikenal dengan sebutan kobet, ya. Dari bahan yang boleh plastik, boleh juga seng biasanya dipakai. Nah, cukup sederhana pembentukan motif ini. Dengan menekan-nekan dengan ujung bergerigi, maka terbentuklah motif kue tart yang seperti ini, ya. Jadi ini sudah melalui proses pembentukan dibakar. Untuk proses akhir, setelah dibakar baru dioles dengan ada kuningan telur agar muncul warna kekuningan, ya. Nah, ini sudah proses masak dan dingin dan siap untuk disajikan. Sangat sederhana, pemotongannya pun sesuai dengan motif, dibentuk nanti persegi 4 kecil-kecil seperti ini, ya. Nah, ini bisa kita lihat di video. Biasanya makanan ini disajikan di dalam piring-piring kecil kue untuk nanti disajikan kepada tamu. Kalau dulu makanan kue tart ini hanya disajikan pada acara-acara pernikahan, pesta rakyat. Namun
untuk sekarang makanan ini tidak lagi harus di acara tertentu. Jadi makanan sehari-hari pun sesuai selera masyarakat, banyak ada setiap hari di toko-toko kue maupun di toko-toko souvenir untuk menjadi makanan khas Bengkulu dibawa ke luar kota. Biasanya masyarakat sudah kenal yang namanya bayi tat ini, atau kenal dengan kue tat ini, menjadi ciri kota Bengkulu, kuliner makanan dari kota Bengkulu.